Sore Sampurasun. Terima kasih Bu Tati sudah menyampaikan mengenai potensi kritik dan memang kasus ini sangat penting bahwa dia menyampaikan adanya ekspektasi dan memang semakin terbuka informasi pasti juga akan membuat orang berekspektasi. Makanya ekspektasi channel menjadi penting. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan. Oh iya, satu lagi Prof, memang yang namanya model itu selalu berubah, selalu direkalibrasi. Kalau Indonesia punya model banyak. Yang namanya model itu harus kita kalibrasi. Kadang-kadang koefisien yang tadi ada itu selalu berubah setiap saat. Apalagi kalau ada struktural break, artinya ada perubahan ekonomi yang mendasar. Contoh, sebelum krisis 97, krisis 2008, mungkin yang terbaru ini adalah di pandemi, itu juga merubah struktur perekonomian. Dan itu bisa merubah kalau Lukas membicarakan, kalau Pellerin membicarakan antara potensial output dan potensial inflasi, maka bisa jadi potensial output itu bergeser, jadi ke kiri bukan ke kanan lagi. Kan ada breakdown kan. Potensial output itu kan biasa dilihat dari modal sama sumber daya manusia. Y sama dengan AKL ya kan. A itu teknologi progres yang kemudian kalau kami menerjemahkannya sebagai digital. Ya, digital. Menerjemahkan digital adalah kalau kita ingat progres. Betul. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa kita memberi kesempatan individu bagaimana ini kan jauh yang disampaikan konflik lah. Terima kasih Pak. Kemudian yang kedua sumber daya manusia yang paling penting dengan COVID kemarin kan banyak saudara kita salah seperti saya yang maksudnya memang sudah waktunya pulang kalau gitu kan. Tapi itu secara potensi dia bergeser. Nanti dengan dinamika kelahiran ini dan berubah. Begitu dan tadi sudah disampaikan sama Prof Tati mengenai modelnya, saya ingin menjelaskan mengenai transmisi kebijakan. Jadi yang namanya kebijakan moneter itu seni. Kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana kebijakan moneter merespon antara stok dari agregat nilai yang tadi agregat nilai diturunkan dari CSLN tidak semua belajar itu. Betul. Tadi saya dengar IS upah mengenai upah pasar barang dan itu pasar uang gitu. Oke ya, mengulang lagi. Tapi kalau teman-teman mau nanya silakan. Kalau teman-teman mau minta lagi sama saya silakan gitu. Saya free. Tapi pas kalau paling enak kalau hari Sabtu atau Minggu teman-teman. Full. Saya tuh pinginnya sharingnya full. Nah ini kalau teman-teman mau sampai pagi saya siapa dengar. Nah, bagaimana kita membuat kebijakan moneter menetapkan itu adalah seni. Dulu kebijakan moneter cuma main base money, sekarang dengan suku bunga yang ada teknologi itu kan. Ya, yang paling penting bagaimana secara teori kita tahu transmisi kebijakan moneter. Bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian. Ini yang paling penting. Jadi teman-teman sudah banyak dengar. Ada beberapa channel tadi Ibu tadi juga sudah menyampaikan. Oh, untuk ini. Nah ini yang tadi saya sampaikan. The way it is monetary policy affects ekonomi. Karena memang yang namanya kebijakan moneter itu adalah fenomena agregat demand. Kalau kita bicara inflasi, inflasi ada tiga kan, inflasi inti, inflasi harga pangan atau produk output, inflasi unlimited price. Nah, inflasi yang hanya menjadi konsen moneter itu hanya yang apa coba? Hah? Yang mana? Harga pangan. Kalau secara teori yang disebut agregat demand itu adalah inflasi inti. Nah, jadi kalau uang mereka sesuai dengan kebutuhan perekonomian, maka sektor agregat supply, sektor produksi itu akan merespon kebutuhan sesuai apa yang diminta. Sehingga agregat demand fungsi dari agregat supply terpenuhi, maka dia seimbang.
Pada saat uang beredar lebih banyak, nah berarti itu ada permintaan lebih banyak. Permintaan lebih banyak sudah dihitung sama barang dan jasanya, itu akan menyebabkan inflasi. Ini ya, kedua. Ini yang secara tradisional dulu itu kita hanya menggunakan malah sebelum dari interest rate itu namanya base money channel. Tapi base money channel kemudian berubah karena dianggap susah bagi dunia usaha, susah bagi masyarakat untuk menerjemahkan uang beredar harus sekian triliun. Bagaimana saya mengumpulkan ini dalam perencanaan keuangan saya. Kemudian itu jadi terabadikan, jadi dia tergantikan dengan namanya interest rate channel. Interest rate channel itu masih yang tradisional sifatnya. Ini dari interest rate channel yang biasanya dilihat itu bukan nominal. Kalau nominal kan yang tercerai, karena selama berhubungan dengan inflasi, ketika suku bunga katakan 10%, inflasinya kalau sekarang mau masih 3%, 2,9 something gitu. Yang terakhir itu berarti real daripada interest rate. Suku bunga nominal, suku bunga real sebenarnya suku bunga nominal ditambah dengan inflasi. Itu mengenai itu, makanya yang dipakai dalam inflasi kebanyakan adalah real interest rate. Nah ini akan mempengaruhi mereka seperti suku bunga. Jadi jalurnya biasanya yang kita pakai dari dulu. Dulu ada berbagai teori pertumbuhan kesehatan. Saya dengan tim Bank Indonesia juga pernah membuat kajian mengenai transmisi kebijakan moneter dari berbagai channel. Waktu itu saya berbagian jalur suku bunga sama jalur bank lending channel. Ada juga jalur exchange rate, ada jalur ekspektasi, ada jalur asset price. Ini seperti ini. Nah, dari jalur-jalur yang ada itu, jadi dulu kita pakai suku bunga 1 bulan. Ternyata suku bunga 1 bulan namanya SPI BGL 1 bulan itu tidak menggambarkan perilaku di dan di pasar. Karena biasanya kan sebenarnya kebijakan Bank Indonesia bekerjanya itu melalui pasar uang, hingga sampai ke sektor ini. Secara tradisional, uang beredar sedot semprot itu dilakukan kalau invest dengan menjual atau membeli surat berharga. Itu berapa ya kemarin? Itu hanya di pasar uang. Tapi bagaimana transmisi sektor ini yang menjadi penting? Harusnya kalau likuiditas di pasar uang tidak mengaruhi, maka akan mempengaruhi bagaimana uang yang ke sektoril. Nah, sektor itu akan mempengaruhi. Ketika suku bunga turun atau suku bunga diturunkan, harga uang itu menjadi murah. Maka pengusaha daripada saya taruh di bank, daripada saya taruh di obligasi, maka dia akan memilih mencari kredit. Suku bunga yang kemudian kita buat, dan ini memang banyak dipakai oleh negara-negara maju, apakah Amerika yang menyebut sebagai Fed Fund Rate, yaitu pasar uang antar bank, kemudian di New Zealand dengan official cash rate-nya dia, kemudian kita melakukan penelitian dan saya waktu itu juga official cash rate, kita pakai namanya pasar uang antar bank, yang dulu namanya kita buat SPI, BI rate, kemudian sekarang menjadi BI rate, di mana itu hanya indikatif target kita mau bermain operasi pasar, apakah kita menjual atau membeli. Kita mau menjual dengan harga sekian, kita umumkan, nanti kemudian bank akan melakukan penawaran beli. Nah itu kemudian kita lihat, kita potong rate sekian. Itulah yang kemudian menjadi acuan pasar uang antar bank secara overnight. Jadi benar-benar overnight, semalam aja. Nah itukah akan mempengaruhi suku bunga pasar uang antar bank di antar bank. Yang kemarin barangkali sebagai atau juga menceritakan kita di pasar uang antar bank itu bank akan saling meminjam, saling membeli. Kenapa saling meminjam dan saling membeli? Itu karena memang di antara mereka modelnya kan mismatch management. Ada yang sedang disalurkan, ada yang belum disalurkan. Yang menyalurkan pun belum semuanya nasabah itu ngambil kreditnya itu. Nah, itulah yang kemudian mereka melakukan settlement di pasar uang atau di pasar uang. Nah, inilah yang kemudian dari suku bunga pasar suku bunga kebijakan kita sebut atau BI rate itu mempengaruhi pasar uang antar bank, itu akan mempengaruhi suku bunga dana perbankan
Perbankan kan ngambilnya dari dana pihak ketiga kan, dari kita semua. Nah, itu yang ada tabungan, ada giro, ada deposito. Dari situ kemudian akan mempengaruhi ke kredit. Suku bunga dan dana ini berpengaruh, itu suku bunga kredit berpengaruh. Suku bunga kredit berpengaruh, dia akan ada pilihan nanti tergantung nanti. Kenapa jalur suku bunga menjadi nggak efektif? Karena perkembangan pasar uang itu mulai ada alternatif investasi. Kalau dulu secara tradisional, mungkin teman-teman kalau saya kesempatan kasih tahu ya, saya ini main insaf aja, teman-teman paham semua. Nah, dulu hanya kita naruh uang hanya di bank dalam bentuk giro, kebanyakan tabungan atau deposito. Sekarang siapa di antara teman-teman yang suka naruh di OI? dihabisin. Ada nggak itu di OI? Yang di reksadana ada juga? Belum. Baik. Nah, itu kan alternatif. Nah, pada saat suku bunga deposito rendah, contohnya seperti sekarang, biasanya kita milih taruh di obligasi pemerintah, surat-surat berharga pemerintah yang kalau saya mainnya di antara 1 tahun 2 tahun, ada pemerintah mengeluarkan 10 tahun, artinya kan kemudian nggak liquid buat kita. Liquid ada pasar sekundernya, tapi itu tergantung harga yang berlaku, tergantung suku bunga kebijakan yang ada. Karena harga daripada obligasi dibagi dengan suku bunga gitu kan. Kayak lanjut ke sini karena sekarang konteksnya mengenai transmisi kebijakan, itu kemudian akan mempengaruhi para pengusaha, termasuk kita pemilik dana. Ketika suku bunga diturunkan oleh central bank, maka kita akan lihat penempatan. Kalau ada obligasi, maka di obligasi. Siapa yang memberikan obligasi? Pemerintah. Siapa yang akan pemerintah? Ada yang tahu? Perusahaan. Nah, perusahaan ini dia untuk apa? Karena dia untuk melakukan ekspansi usaha, untuk melakukan permodalannya. Cara permodalan usaha itu adalah model yang namanya multiplier model. Apakah mau pakai dana sendiri, apakah dia mau pinjam dari pihak ketiga? Itu ada lagi ekonominya. Sebenarnya banyak kalau pengusaha itu pintar, pasar sudah tahu alokasinya, mending yang minjem ya. Makanya ada konglomerat. Kalau dia cuma mengandalkan dana sendiri, itu adalah bukan dari sendiri kan. Makanya dia pinjamannya banyak, maka tidak ada kepastian. Sehingga kalau kita berani mengambil risiko, maka kita bisa mempercepat aset kita, memperbanyak aset kita. Kembali kepada jalur yang seperti ini. Pilihan ini akan mempengaruhi kredit, jadi kemudian digunakan untuk investasi. Pilihannya investasi, tadi dia lewat obligasi atau dia di pasar modal. Kadang-kadang kalau pasar modal yang berhubungan jadi mendeteksi bagaimana dalam kondisi sekarang di mana suku bunga cenderung tidak bergerak tinggi. Apakah kita sebagai pemilik dana lebih memilih deposito, atau kita lebih di SDN, atau kita memilih misalnya pasar modal? Kemarin Pak Jokowi kemudian di dalam YouTube itu mengatakan ini memang alhamdulillah membuat kita tumbuh yang tinggi, tetapi dana-dana perbankan masih banyak di perbankan, masih banyak di pasar uang, masih banyak masuk ke obligasi pemerintah, jadi masih banyak di sektor itu, sektor uang, pasar uang, belum ke sektor itu. Harusnya kalau bisa ke sektor itu lebih tinggi. Dari mana indikasinya? Dari likuiditas yang ada di perbankan. Lihat aja teman-teman yang berapa banyak penempatannya dia atau perbankan dibandingkan penyaluran kreditnya. Penelitian saya mengenai Guiding Channel menunjukkan sepanjang ada alternatif bagi perbankan untuk menaruh dana-dana pihak ketiga, maka dia akan mencari yang lebih gampang. Di tahun 97 banyak perbankan berperilaku sebagai mutual fund. Jadi dia dapat uang, dia taruh di pasar uang. Dia taruh di falas kayak gitu kan. Ditaruh di falas, Bank Indonesia nggak mau, sentral bank dimanapun nggak akan mau, nanti yang kemudian diatur. Nah inilah yang sepanjang ada alternatif, maka transmisi kebijakan bisa menjadi terkendala. Sebenarnya sekarang itu teman-teman bisa tes, masih ada nggak namanya kredit crunch? Bank masih enggan untuk menyalurkan kredit. Kredit crunch itu adalah permasalahan sebenarnya masuk yang di Guiding Channel. Ini ya, tadi Guiding Channel ini.
Gaji saya sama gaji saya atau perusahaan saya hampir sama aja. Karena begitu bicara dengan lending, bank ketika kita naikkan suku bunga, kita tetapkan akomodasi moneter sepanjang mereka masih bisa mencari sumber-sumber dana bagi bank ya. Dari mana sumber dana bank? Apakah bank menerbitkan obligasi? Apakah bank cari pinjaman di luar negeri? Maka dia akan tetap bisa menyalurkan kredit. Kita maunya kontraksi. Kenapa kita kontraksi? Karena kita melihat terlalu banyak kredit yang diberikan itu bisa mendorong permintaan, bisa mendorong agregat demand. Ingat ya teman-teman, kalau uang beredar bertambah itu maka akan menyebabkan agregat demand bergeser ke kanan. Ya, dibayangin ini kan agregat demand, agregat supply yang bergeser ke kanan. Memang benar kalau kita pakai gambar-gambar ini. Kalau dia bergeser ke kanan, berarti dia kan kalau secara ininya adalah P atau harga, di sini adalah output atau Y, maka harganya naik kan? Memang outputnya naik, tapi ada risiko harga naik. Harga yang terlalu tinggi ini yang tidak diinginkan oleh sebuah sentral bank dimanapun berada. Karena maunya targetnya inflasi, ini targetnya. Tadi Bu Tapi sudah cerita sekarang kebanyakan adalah inflasi targeting, bukan exchange rate targeting. Sebenarnya ini juga masih debatable dan selalu berubah. Apakah kita mau inflasi targeting, apakah mau target pertumbuhan ekonomi, apakah mau target exchange rate, itu tergantung yang mana jalur paling kuat. Untuk Indonesia, kasus Indonesia, kita lihat aja porsi pertumbuhan paling besar itu dipengaruhi oleh apa? Masih dari agregat demand. Komponen agregat demand kalau dari sisi pasang barangnya Y sama dengan C, I, G, X, RM gitu kan. Ya kan? Nah, masih besar dari sisi konsumsi. Nah, makanya kalau sisi konsumsi itu tidak cukup relevan kalau kita pakai jalur exchange rate. Tetapi dengan semakin besarnya ketergantungan pinjaman luar negeri kita untuk investasi, nah itu bisa jadi. Perlu teman-teman lihat, Taylor Rule kan cuma output gap sama apa? Inflasi gap kan. Jadi suku bunga sama dengan suku bunga kebijakan fungsi dari output gap sama inflasi gap kan. Salah satu bisa ditambah nilai tukar yang istilahnya natural rate untuk nilai tukar bisa salah satu komponen. Nah teman-teman bisa jadi objek penelitian tesis juga tuh jalur itu seberapa besar kalau jadi buat komponen kalau di regress antara potensial dan tidak potensial. Mencari potensial adalah rumusnya tadi sudah kita ngajarin juga untuk baik inflasi maupun untuk output dan nilai tukar itu ada sendiri. Jadi kalau bicara nilai tukar dan komponen fundamental ada komponen yang gitu kan. Itu silakan nanti kita belajar modelnya lagi ya. Dari situ maka target yang Pak Serda tentukan harus menentukan bagaimana rule versus discretion. Yang namanya rule tidak selalu itu selalu benar. Kadang-kadang ketika transmisinya tidak berjalan maka harus ada diskresi. Contoh ketika suku bunga sudah nol, di dalam dilakukan banyak kebijakan, maka nggak mungkin lagi menggunakan yang sifatnya konvensional seperti yang suku bunga ini, makanya dibilang yang konvensional. Dia harus pakai non konvensional, pakai dengan namanya operasi pasar. Jadi langsung beli obligasi pemerintah, langsung beli obligasi korporasi, menginjek kepada perekonomian dari central bank. Nah kalau lewat pasar uang, nanti bentukannya di sana lagi. Kejadian COVID sekarang itu sebenarnya yang ada burden sharing Bank Indonesia. Sebenarnya tidak ada Bank Indonesia, Fed juga langsung dia beli obligasi kepada perusahaan. Kalau kita Bank Indonesia itu dilarang. Secara undang-undang harus beli di pasar, sebenarnya harus pasar sekunder. Tapi kita kemarin karena pemerintah susah, pemerintah menerbitkan obligasi, Bank Indonesia langsung beli di pasar sekunder. Karena fiskal sedang tidak bisa membiayai kegiatan perekonomian. Kenapa nggak bisa membiayai? Karena memang perekonomiannya sedang lumpuh, nggak ada penghasilan dari pajak. Kan semua ini COVID kan kemarin kan. Nah, maka perlu bantuan dari Central Bank melalui sebenarnya itu adalah suatu bentuk pencetakan uang, tetapi dengan melihat model
berapa besar peluang yang dibutuhkan di perekonomian itu masih boleh, karena inflasinya masih rendah pada saat itu. Kenapa inflasi rendah? Ya karena manusia kita semua tidak ada berjalan berbelanja banyak, permintaannya turun, korupsinya banyak, inflasinya turun, makanya kemudian kita cetak uang membiayai pemerintah. Tetapi dengan membeli obligasi yang diberikan pemerintah, uang yang diterima pemerintah itu buat beli vaksin, untuk bansos, segala macam, sehingga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah sekarang teman-teman lihat nih, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5, tapi kalau di Jawa Barat 4,5 ya. Sementara inflasinya tidak terkendali. Inflasi kita kendalikan tidak semata-mata dengan suku bunga, tidak semata-mata dengan dividen. Mungkin teman-teman banyak lihat kalau dipelajari. Pada saat The Fed menaikkan suku bunga, kenapa Central Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga? Karena dilihat bukan masalah suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau suku bunga dinaikkan, yang ada malah mempersulit perekonomian, sehingga kegiatan sektor ini nggak bisa berjalan. Kenapa nggak bisa berjalan? Pada saat COVID, banyak perusahaan kolaps, nggak bisa bayar utang gara-gara penjualannya berkurang. Kalau kita suku bunga kita naikin lagi, yang ada aja yang nggak bisa bayar, minta restrukturisasi. Kalau suku bunga kita naikin, pasti mereka akan lebih disperse, semakin ini kan banyak yang bangkrut. Itu argumentasi teman-teman. Nah, yang digunakan Bank Indonesia pada waktu itu adalah menggunakan makroprudensial untuk mendorong sektor realnya. Benar, sekarang kita tidak hanya inflasi inti, untuk kami yang di daerah, bagaimana mengendalikan inflasi dari sisi volatile food, dari sisi yang pangan, juga bagaimana mengatur mengontrol inflasi dari sisi yang diatur pemerintah, administered price. Yang disebut administered price itu ada yang BBM, ada yang listrik, itu tataran nasional, tetapi ada di tataran daerah, ada PDAM, ada LPG, angkutan masyarakat, nah ini yang diatur. Kalau itu naik akan menyebabkan biaya itu naik, akhirnya harga naik, itu juga bisa terjadi. Itu kemudian ada koordinasi diperkuat kami dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan pelaku usaha, dengan BUMD, bagaimana dari segi harga kita punya 4K, kesediaan keterjangkauan harga, kesediaan pasokan, kelancaran distribusi atau komunikasi yang efektif. Itu kan saya jadi ngatur di Prof. Dan sebetulnya kita hari ini ada cerita mengenai transisi. Karena saya punya pemeriksaan dan bukti, kadang-kadang sudah yang saya sampaikan dulu. Kita kembali ke dulu ya. Nanti kalau mau tanya boleh. Ini berbagai alternatif bagaimana kebijakan moneter ditransmisikan. Ada yang interest rate channel, ada exchange rate channel, kemudian ini Tobin Q itu melalui wealth channel. Jadi kita kadang-kadang punya, dulu ada yang namanya asset price, apakah kita punya saham, apakah kita punya properti, kemudian kita punya emas, itu juga suatu bentuk wealth channel. Teman-teman bisa cek sekarang yang mana yang paling kuat, jalur kebijakan moneter. Atau teman-teman mau spesifik melakukan analisa, saya mau lihat jalur interest rate masih efektif apa enggak, saya mau lihat jalur lending efektif apa enggak. Ya, yang ini saya lending, untuk exchange rate ini akan mempengaruhi ketika suku bunga dinaikkan. Ini kemarin kita sudah menjelaskan ya, ketika harga barang-barang suatu negara relatif lebih mahal dari negara lain, maka akan menyebabkan nilai tukar, nilai mata uang suatu negara terdepresiasi. Oh, udah pinter-pinter nggak biasa. Kalau terdepresiasi, Pertama, ya tadi panggil dia apa sih? Saya nggak tahu apa di semua ini. kalau jalan exchange rate ini, yang pada akhirnya juga ini bisa mempengaruhi pada tadi barang-barang yang dibutuhkan produksi dalam negeri kita ambil impor, itu bisa mempengaruhi juga. Ini akan mempengaruhi net ekspor atau net apakah ekspor kita dikurangi impor kita. Untuk yang against you, harga dari kalau misalnya suku bunga kita naikkan, maka stock price ini akan jadi gimana atau gimana kalau suku bunga naik. Jadi menurun nilainya, price stock price kita jadi turun. Kalau turun, obligasi berarti turun.
Kalau turun berarti investasi turun. Investasi turun berarti akan menyebabkan output turun, ya. Terus sebetulnya di dalam teks ada ya, ini cuma summary daripada. Kemudian analisa operasi sama sebenarnya. Ketika aset keuangan kita nilainya jauh lebih lebih naik itu kalau suku bunganya lebih turun kan, maka itu akan membuat kita merasa lebih kaya dan bank akan kemudian mau menyalurkan kredit, meminjamkan kredit yang seperti itu. Makanya terus terkonsumsi kita untuk membeli durable yang kalau misalnya kita uang yang terbatas, kita beli yang makanan-makanan utama. Nah ini juga dalam kondisi sekarang kita benar-benar bisa melihat konsumsi naik, tetapi konsumsi kebanyakan kalau teman-teman observe di mall, yang banyak dibeli itu adalah mall-mall yang kuliner. Tetapi coba lihat toko-toko kacamata, jam tangan, dia agak sepi ya, harganya pada menurun semua. Karena mungkin masyarakat kita lebih mengutamakan primer need-nya daripada yang secondary atau yang lain-lain gitu. Makanya konsumsi juga kan mau jual agak susah. Pemerintah sudah mengeluarkan keringanan PPNBM itu harapannya bisa membuat harga yang murah, orang pada beli apartemen, orang pada beli konsumsi seperti itu ya. Itu yang dari sisi atau supply. Kalau yang dari backline channel, ini sama dengan tadi suku bunga naik mempengaruhi ke suku bunga deposito, akan mempengaruhi ke suku bunga kredit, atau dari sisi itu ada dua ya, dari suku bunganya, dari sisi yang lainnya ketika kita punya zero wajib minimum dinaikkan, maka kemampuan bank untuk menyalurkan kredit menjadi turun. Kita lihat sebagai dynamic channel, yang tadi kan yang tadi proses channel, yang dynamic channel ketika suku bunga dinaikkan, maka bank akan menjadi sulit. Dana pihak ketiga, liabilities ini ya, berarti ya liabilities ini ya, dana pihak ketiga itu menjadi terbatas. Dana pihak ketiganya terbatas, pasti kemampuan dia lending capacity dia akan turun. Itu akan menyebabkan kredit turun, investasi turun, output akan menjadi turun. Gitu. Ini yang saya internal. Kalau dari sisi balance internal ini sama bagi perusahaan. Kalau kemudian suku bunga kita naikkan, aset-aset yang dia miliki kan menjadi turun, harga asetnya jadi turun. Biasanya kan mereka menjadi di bank atau mendirikan pasar modal, gara-gara harga mahal dia jatuh terus semuanya. Nah itu jadi seolah-olah harganya ini jadi mengecil. Sehingga itu yang membuat financial distress, mereka kemudian kapasitas untuk ekspansi usaha turun, investasi menjadi turun, output menjadi turun. Ini yang berbeda. Kalau cash flow saya sudah sama, artinya ketika suku bunga dinaikkan, bagi perusahaan yang punya kewajiban di perbankan, maka ada cash yang harus dia tambah, yang harusnya bisa dibuat ekspansi usaha, ya kan? Itu menjadi berkurang, maka cash flow-nya jadi menurun, sehingga investasinya menurun, itu akan mempengaruhi output jadi menurun. Sebaliknya begitu ya. Cash flow terus ini bisa gara-gara kejadian nasional, internasional, harga minyak naik, yang kemudian berdampak, yang termasuk kemarin yang akan perang Ukraina itu kemudian mempengaruhi harga pupuk, ternyata juga itu berpengaruh pada pangan kita, gitu kan. Itu menyebabkan itu banyak contoh-contoh unexpected price harga. Nah ini akan mengurangi kemampuan untuk kita untuk perbankan menyalurkan kredit seperti itu. Dan itu pada akhirnya mempengaruhi investment, atau mempengaruhi kreditnya, atau mempengaruhi output. Also, liquidity bisa yang next seperti terkait apa dulu? Masih banyak kedalaman, tapi saya ini sebenarnya saya bilang jalurnya ini semua ada di buku sebenarnya teman-teman. Ya kemudian kalau kemarin saya masuk ke yang ini sama itu. Ini yang tradisional channel, suku bunga naik, kemudian kalau ini suku bunga turun. Akan menyebabkan itu kan beredar naik karena suku bunga turun, itu akan menyebabkan investasi naik, kemudian output naik seperti ya. Ini pilihannya bukan
antara ini sama aja, mau memenuhi harga diturunkan atau kita mau operasional harganya pakai suku bunga, ini pilihan. Ini ada mempengaruhi investasi, ada mempengaruhi ini seperti itu. Sama ini ya, nilai tukar yang tadi suku bunga turun, nilai tukar akan naik. Jawab. Ayo jawab dong. Lihat gambarnya. Kalau mau depresiasi itu. Dan kalau suku bunganya naik, harganya mahal, kita juga apa ya? Yang menyebabkan nilai tukarnya kuncinya apa? Net ekspornya naik. Kemudian ada kalau net ekspornya naik, harga kita kan lebih murah kan? Banyak yang beli, makanya jadi lebih besar daripada impornya kita. Outputnya jadi naik. Ini tidak selalu bicara harga komponen cuma konsumsi, investasi, net ekspor. Sebenarnya kalau mau dipencah lagi, teman-teman bisa lihat komponen konsumsi ada dua, apakah konsumsi masyarakat atau konsumsi pemerintah. Data konsumsi pemerintah teman-teman bisa lihat di dalam APBD, multi system. Terus bicara investasi juga gitu, belanja pemerintah yang untuk investasi, belanja pemerintah yang untuk konsumsi gaji ASN, itu termasuk yang konsumsi. Seperti itu ya. Kita akan buka ini. Ini yang tadi sama Robin Skill, market value atau nilai daripada operasi kita dengan penggantian biaya penggantian, kemudian penggantian mahal, dan pasti di sini itu dengan proses bunga naik ya, seperti ya hemat. Makanya di bawah ini penggantian naik, suku bunga turun, akan naik, harga akan berada pasar saham, kemudian penggantian naik, investasi naik, naik. Ada semua ya di Facebook. Ini ada aset channel, bisa dengan properti rumah, bisa dengan emas. Ini juga objek penelitian yang teman-teman bisa buat karena jarang orang buat penelitian tentang jalur-jalur itu. Ini yang tadi saya bilang prediksi ada yang terkait lagi sama prediksi channel. Jadi kalau bicara potensial, kita itu melihat resiko adalah resiko di perbankan, resiko di perusahaan, resiko di kita dengan tanda. Ini teman-teman bisa dilihat nih resikonya gimana. Bagaimana kalau dibuat neraca, teman-teman utangnya berapa, terus dapat uang jajan dari orang tua kalau belum kerja, kalau udah kerja dapat berapa, itu bisa dihitung. Sehingga risiko teman-teman, kalau teman-teman dikasih uang sama orang tua sejuta, tapi teman-teman bisa punya utang di bank atau kredit misalnya lebih dari 30%, itu kita bilang risiko bahaya. Biasanya bank akan memberikan kredit lebih dari 30%. Di dalam prediksi ada prediksi channel sama atau channel rumah tangga itu ada istilahnya constellation. Ini ada suatu asimetri informasi. Jadi informasi sebenarnya nggak sama. Ketika event kita ketika memilih bank, kita nggak tahu itu bank bagus apa enggak. Makanya OJK itu BI sekarang OJK meminta know your bank. Teman-teman kalau punya uang banyak, pastikan banknya itu. Aman mas? Aman mbak? Makan saya sebenarnya dari kita ya. Ada asimetri yang informasi yang tidak sama. Ketika kita menabung, pastikan kita menabung. Saya pernah kejadian, kamu sudah berita belum? Saya taruh di bank
dia menawarkan suku bunga yang sangat jauh tinggi di atas yang ditetapkan oleh PS. Saya pada orang lain, tapi karena sebenarnya teman ini gak jadi bahan, saya kasihan gitu kan. Dan harus terus lumpaan saya ngambil anak ini gitu kan. Emang nggak besar gitu. Contoh itu. Jadi biasanya bank kecil itu akan mencari dana dengan harga yang tinggi. High risk, high return itu benar-benar ada gitu. Jadi kalau ngambil dana boleh banknya itu nawarin tinggi, tadi harus bagaimana keuangan dia. Sepanjang keuangannya bagus dan kita harus monitor terus apa. Saya juga sekarang di universitas masih ada yang kita di bank kayak BPD, bank swasta, dibanding bank BUMN. Kadang-kadang kredit yang ditawarkan lebih tinggi dari yang BPS. Tapi sebenarnya nggak maksud mungkin yang itu. Tapi ini untuk daripada begitu, mendingan sekarang ada alternatif kita di obligasi lebih bagus. Rate bagus, cukup berarti deposito sekarang 2,5%. Kalau bicara rate, tadi bicara ekonomi syariah ya nggak boleh misal bagi hasil. Misal bagi hasil sekitar 2,5% yang boleh di return. Nah itu kalau bicara obligasi pemerintah, suku itu lumayan, ada paling rendah sekitar kalau dipotong pajak 5,9 dari 0,7%. Itu lumayan di sisi. Teman-teman diam-diam aja itu ada tambahan. Tapi kalau teman-teman nggak aware dengan ini, teman-teman sendiri yang rugi. Gitu. Tapi ketika kita nempatkan dana kembali di sini, kita nggak tahu itu si bank mau kemana. Dan ketika bank menerima uang, kita nggak tahu itu mau disalurkan kemana masih pakai uang itu disalurkan kemana terindikasi dari berapa banyak non-performing loan yang dia punya kan gitu. Kalau dia terlalu banyak non-performing loan menunjukkan dia itu risk taking, dia itu terlalu berarti ngambil risiko. Kadang-kadang dia mungkin mengabaikan risiko, ini bahaya teman-teman. Itu yang dibilang sebelum kontrak itu namanya asset selection. Kita nggak pernah tahu ketika kita begitupun barang. Ada orang kita kredit, mereka nggak pernah tahu itu bagaimana debitur ini apakah benar jika dia dapat kredit digunakan buat usaha. Jangan-jangan mau kawin lagi gitu. Apalagi yang betul gitu. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, ini ketika kemudian kita tidak bisa memastikan atau tidak memastikan kapasiti revenue yang sendiri ya, nah itu bisa berbahaya buat perbankan ada situ. Itu disebut asset selection. Pada saat kemudian sudah terjadi kontrak itu nanti mungkin ini pertanyaan agak luar bagus ya. Di dalam lending channel atau di dalam review ada informasi yang tidak sama antara jadi asset selection itu terjadi sebelum kontrak. Yang namanya moral hazard terjadi setelah kontrak. Asset selection itu pada saat kita memilih bank atau bank pada saat memilih itu mereka akan bingung, tidak tahu itu mereka belum kontrak. Tapi pada saat setelah kontrak itu bank juga memiliki moral hazard. Jadi itu juga memiliki moral hazard. Makanya saya waktunya cuma di nama-nama aja. Itu lumayan. Saya kalau di perusahaan yang kecil, tetapi dia berani bayar return yang jauh lebih tinggi misalnya gitu. Kan banyak tuh sebenarnya. Ini juga menarik. Nanti jadi teman-teman bingung. Saya mau cerita UMKM sebenarnya mereka berani bayar jauh lebih mahal daripada perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan besar minta dana perbankan, mereka minta spesial rate. Deposit yang uangnya banyak biasanya kita spesial rate. Kalau enggak saya tempat lain biasanya orang yang kaya malah minta lebih kecil bayarannya daripada orang yang tidak berduit. Orang yang tidak berduit jadi terima aja yang penting jujur saya masih bisa menjaga. Ini modal besar. Jadi ketika dia sudah dapat uangnya sih pak, dia mau gimana aja berapa dia akan membuka. Begitupun debitur. Jadi ada ya kita bisa jelaskan dari sisi perbankannya, dari sisi debitur atau perusahaan yang mengambil pinjaman. Itu modal dasar saya jelaskan. Sebenarnya juga sama. Pada saat orang mau pinjam bingung ya yang mana itu. Asset selection itu akan pada tahap yang lebih tinggi namanya kredit rasioning. Ini ada di dalam penelitian saya ada 103 penelitian itu ada. Jadi ketika situasi dalam kondisi tertekan krisis, maka bank akan menganggap semua bermasalah. Dia akan sangat hati-hati menyalurkan
dia hanya akan memberikan kepada debitur lama itu, tidak mau mereka menyalurkan kepada debitur baru, walaupun debitur baru ini sangat potensial. Itu disebut kredit rasioni, jadi mereka merasioni, saya nggak akan ngakuin. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi bertanya juga, Ya. kayaknya belum ada yang awal-awal dan besar. Jadi sebenarnya sih kebijakan moneter, terutama di bank sentral itu mempengaruhi dengan inflasi, tapi dalam bentuk implementasi. Kita kalau pakai implementasi yang udah gitu, jadi kita lebih paham ya. Nah, yang dimana nantinya itu dampaknya itu akan mempengaruhi tingkat suku bunga, investasi, dan juga akibatnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, sebenarnya yang tadi saya ceritakan sudah implementasi juga. Sementara untuk implementasi itu kita harus punya riset kan, risetnya. Kalau risetnya nanti bagian lain sebenarnya ada mengenai hasil penelitian. Nah ini jadi kita rekomendasi ya mau pakai yang struktural, mau pakai reproduksi model. Saya pakai rupiah sektor, mau pakai fisika sektor reproduksi model. Itu tinggal kita aja. Itu dari solusinya yang teman-teman saya sebutkan dari ekonometri gitu ya. Bagaimana soal ketika terjadi kenaikan suku bunga. Di sini ada yang ini bergabungan semua. Sebenarnya masing-masing ada jalur suku bunga ada, jalur yang lain. Respon kenaikan bi rate, bagaimana direspon dengan interest rate yang lainnya. Kredit makro prudensial. Ini menunjukkan ketika nilai ternyata itu. Tapi ini sebenarnya ada isu tidak signifikan dalam kalau bicara ini kalau bicara ekonomi. Yang signifikan apa? Ini SCR ternyata ini saya lakukan tahun 1997-98. Jadi karena memang pada waktu itu utang kita kan banyak yang ke luar negeri. Ternyata dia jatuh eksiden sangat signifikan. Jalur kredit juga signifikan ternyata itu. Jadi sangat bagus bahwa kenaikan suku bunga langsung direspon dengan penurunan penyaluran kredit. Ini dari implementasi. Jadi pada saat krisis kan kita naikkan suku bunga, bisa dilihat datanya naik. Kemudian bagaimana bank merespon? Kalau kita lihat dari pihak ketiganya, sini ini ada. Enggak ini kita langsung gabungan dari yang utama-utamanya aja. Dalam pihak ketiganya turun juga. Tapi untuk bank lending channel di tahun 1998 itu bank punya alternatif mencari sumber penyaluran kredit, sumber dana, yaitu utang luar negeri. Maka penurunannya tidak cukup signifikan kalau kita lihat angkanya. Ini yang kemudian kita kira bank lending channel tidak cukup kuat pada saat krisis waktu itu. Dia jalan di samping suku bunga yang interest rate, karena dia tidak signifikan, tetapi ternyata bank punya alternatif. Kalau kita pecah lagi, bank yang punya akses ke luar negeri, bank-bank besar, dengan bank yang tidak punya akses ke luar negeri, waktu itu kita namanya P1, P2. Bank kedua, bank 34, dia ternyata jalur bank lending channelnya jauh lebih kuat, jauh lebih bagus. Itu implementasinya. Itu kemudian akan mempengaruhi kepada outputnya kan itu. Itu pada saat krisis. Makanya rekomendasi kebijakan yang pada saat itu bagaimana kita mendorong bank mau menyalurkan kredit lebih banyak lagi. Karena kita lihat dia punya capital adequacy ratio, dia pasang cukup tinggi di atas 20%, bahkan hampir 30%. Pada saat itu kan ketentuan cuma 14%. Ketika mereka menawarkan terlalu banyak, tidak menyalurkan, dan kalau dipecah lagi, ternyata dia taruh di surat-surat berharga pemerintah, di surat-surat berharga milik korporasi. Nah itu artinya dia ada penempatan. Nah, maka kemudian kita bilang ini gak bagus. Dan ironisnya waktu itu ya, di 97 uangnya itu masuk ke BI lagi. Sama mereka dimasukkan ke BI, dia pasang suku bunga yang lebih rendah. Pada saat suku bunga naik, bicara suku bunga deposito responnya lama.
Jadi suku bunga kredit responnya, tapi depositnya enggak. Jadi dia pasang gitu. Dia dapat dana yang murah, untuk kreditnya dapat tinggi. Ini yang itu. Dan dia di pasar uang, dia masih main penempatan. Bank-bank besar biasanya pasar harga jauh lebih tinggi pada bank kecil kalau bicara pasar uang kantor. Begitu. Oke. Ya. Ada lagi? Ayo teman-teman, mumpung ada ahlinya di sini, silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Sebenarnya kalau yang dari textbook teman-teman bisa baca nih. Ini sebenarnya ini teman-teman, ini teori dan tadi saya tampilkan hasil penelitian dan yang terbarunya revisi itu juga ada di rekomendasi di reestimate lagi sama kawan saya. Miskin apa? Saya juga bos saya, Aida sekarang jadi gubernur. Ini ketika suku bunga diturunkan, kemudian uang beredar yang bertambah, ini kan teori dari kita textbook ya. Bank deposit akan meningkat, yang ketiga itu meningkat kalau suku bunganya ya. Ini akan mendorong permintaan kredit, karena kan harga uang murah, maka perusahaan akan ngambil konsumsi dan konsumsi bagi masyarakat. Karena kan kredit ada macam-macam ya, ada kredit konsumsi, ada kredit investasi, ada kredit modal kerja. Ini bicara konsumsi biasanya untuk pakai kartu kredit, apakah itu kredit konsumsi, kendaraan bermotor itu termasuk di sini. Dan untuk investasi itu meningkat semua. Ini kemudian pada waktu itu. Ini monetary peristiwa yang harus impact on spending by small perusahaan kecil UMKM, karena mereka sangat tergantung pada bank loan. Kalau kita naik itu kalau kita turun langsung berdampak, kreditnya nambah. Kalau pada saat kita naik itu juga akan turun. Dan biasanya kalau kita lihat keuntungan dari UMKM itu dia langsung berasa banget karena sudah lebih mahal. Makanya dia berdampak. Ini juga objek penelitian teman-teman buat bikin tesisnya. Ini yang balance channel sama ya, acceleration pada saat uang beredar naiknya, acceleration turun. Tadi kan biasanya dalam kondisi cycle yang naik, bank cenderung mengabaikan risiko. Makanya kita punya kebijakan yang namanya counter cyclical. Kalau mereka biasanya pro cyclical, ekonominya tumbuh, dia mau banyak-banyak ngambilin kredit. Karena pada saat ekonominya tumbuh, harga tunggal sebagian rendah, maka kemudian mereka akan berencana mencari dana. Kalau mencari dana, kemudian mereka akan berobat menyalurkan. Pada saat berobat menyalurkan, mereka mengabaikan risiko. Nah, itu yang kemudian misalnya fleksibilitas jadi turun. Mereka main kasih aja itu kreditnya. Nah, ini makanya itu moral hazard biasanya memang agak berkurang karena kan semua lagi banyak permintaan, kita mau usaha tapi banyak beli ya gitu kan, dan moral hazardnya turun. Jadi jarang mereka walaupun ada tapi turun secara ini. Ada yang naik, investasi naik, waktunya naik. Jadi cash flow kan itu saya waktu yang sama yang teman-teman ini kan penjelasan detail dari masing-masing yang tadi dibahas. Kosong juga demikian. Ini ya biasa kalau komunikasi. Ini jadi ketika kita bicara ketat atau tidak ketat, jangan dilihat dari nominal, tapi lihat dari dinamiknya. Kemudian kita lihat real. Bisa jadi kita mau menetapkan sudah dinaikkan suku bunga, tetapi ternyata itu masih belum ketat. Karena mungkin inflasi sudah seperti sekarang. Apakah sudah ketat? Itu mungkin suku bunganya naik nih barusan kemarin dari persen, ya kan? Inflasi ini 6,5%. Nah itu udah ketat atau belum? Sebenarnya belum terlalu ketat, walaupun memang sudah cukup ketat. Nah, cukup ketat kenapa? Karena bicara dari sisi moneter, kita nggak mau karena kita small open ekonomi, kita banyak tergantung ekspor impor, kita
kita banyak tergantung pinjaman luar negeri, khususnya dengan dana jangka pendek. Jangan sampai dana jangka pendek ini lari gara-gara Fed naikin suku bunganya. Jadi kita tuh hitung real suku bunga yang didapat oleh investor, real yang didapat oleh investor berapa. Kalau sampai terlalu menjomplang, itu mereka nggak perlu. Makanya mereka melihat Amerika pertumbuhan ekonomi sekarang berapa? Di global kan sekitar 2,8, 2,9 kan, kira-kira. Kalau kita kan sudah 5% ya. Jadi dengan kita pasang dengan persen, 5%, inflasinya 2,5 sampai 3%, kata-kata masih jauh lebih menguntungkan naruh di Indonesia. Walaupun Indonesia termasuk negara berkembang, tapi investor tetap menggunakan itu. Investor juga akan lihat bagaimana konsistensi, kalau bicara konsistensi sentral bank suatu negara. Mereka melihat untuk Indonesia kita udah konsisten, target kita adalah inflasi. Kita enggak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau kita pada pertumbuhan ekonomi, maka yang kita mainkan bukan suku bunga, bukan instrumen moneter, tetapi kita mainkan makroprudensialnya. Makroprudensial itu apa? Itu mempengaruhi kemampuan bank, tadi kewajiban dia menaruh dana pihak ketiga, yang disebut dengan wajib minimum, itu kita kasih kelonggaran, masih kita bolehkan kalau mereka menyalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Sektor produktif yang mana? Yang menurut kita penting buat perekonomian kita, yang penting buat mengendalikan inflasi. Nah, itu yang penting kita kasih keringanan. Yang penting buat masa depan, ekonomi kita pertanian, ekonomi hijau, ekonomi manufaktur yang electric vehicle, itu kita kasih kelonggaran. Mereka nggak perlu taruh. Jadi kalau teman-teman mendengar di YouTube, Pak Gubernur bilang ada 157 triliun likuiditas. Kalau itu bisa dimanfaatkan oleh perbankan dengan mencari mana sih sektor yang bagus, mana sih debitur yang bagus, ini saya kasih, maka dia bisa bentuk. Karena itu dia nggak harusnya dia ditaruh di Bank Indonesia. Sama BI boleh silakan kamu salurkan di sana. Nggak ada kewajiban yang menaruh untuk yang tadi itu. Seperti kita sebut sebagai insentif makroprudensial. Itu bicaranya dalam program kebijakan. Jadi kita punya kebijakan moneter, kita punya makroprudensial dan kita punya pembayaran. Nah, yang makroprudensialnya kita mendorong pertumbuhan ekonominya. Makanya sekarang kita banyak diundang. Kemarin kita dapat manajemen makroekonomi moneter terbaik karena kita bisa mengkombinasikan hal itu. Di dalam mengendalikan inflasi, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan seluruh stakeholder. Kita bekerja sama kluster UMKM, memastikan bahan-bahan makanan utama yang disebut itu ada sedia. Kita kasih bantuan PSBI, CSA bersama masyarakat, bersama pemerintah kepada kluster-kluster untuk memastikan ada cabai, ada bawang, seperti itu ya. Jadi nggak perlu daya inflasi, gitu ya. Nah, ini. Yang kemudian adalah real interest rate, real return. Oh, itu sama yang konsentrasi sama yang konvensional. Terus kita perlu dilihat after aset. Jadi kalau bisa transmisi kebijakan moneter, teman-teman nggak boleh juga langsung bilang, oh kebijakan moneter sekarang nggak efektif. Perlu dilihat jalur yang mana yang efektif. Apakah suku bunga, apakah lending channel, apakah yang aset-aset keuangan. Apakah tadi aset yang sifatnya emas atau rumah, konsumsi, ada juga ya. Kemudian yang ada lainnya, jalur dari pasar modal itu ada SDR. Kemudian mengenai efektif dari ekonomi, even if short-term interest rate sebenarnya ini dari sektor sebelumnya teman-teman ketika ada stoknya itu datang dari yang sifatnya supply atau pernah negatif yang temporary atau yang permanen gitu. Central bank bisa bermain untuk yang sifatnya dari agregat negatif. Kalau yang sifatnya dari agregat supply biasanya jarang central bank merespon karena ya itu kan dari luar central bank, itu harus ada kebijakan fiskal. Itu harus kebijakan pemerintah, kebijakan suku. Jadi central bank hanya bermain agregat ini saja, itu merespon. Walaupun di dalam teorinya kita bilang kalau yang ini kembali aja kembali lagi agregat ini terutama geser ke kanan atau dia geser ke kiri
pada saat ekonomi yang pada akhirnya dia karena dia tidak kembali kepada output potensial atau kegiatan ekonomi yang potensial, itu dia akan kembali lagi. Ekspektasi inflasinya yang bakal inflasi, orang kemudian membatasi kegiatan dan produksinya akan berkurang. Tidak begitu lagi. Apalagi ini juga sebenarnya dari chapter kemarin bagaimana regulatory supply, central bank mau concern di price stability atau money output stability atau bahkan ada tambahan exchange stability. Tapi kebanyakan sekarang central bank di price stability. Nah, bicara price stability sekarang berkembang lagi nih teman-teman. Bukan semata-mata price stability dari segi harga, tapi dari stability sistem keuangan. Makanya ada kebijakan makroprudensial. Nggak mungkin price stability bisa tercapai kalau tidak ada price stability di sistem keuangan. Financial stability itu kalau nggak ada nggak bisa. Nah, kita di Bank Indonesia berubah kalau kebijakan itu. Ini jadi kebanyakan dengan kita di price stability yang tadi itu sempat bilang, komitmen kepada inflasi itu akan diperhatikan oleh pelaku usaha. Panjang ini Indonesia termasuk yang dianggap komitmennya bagus terhadap pengendalian inflasi, bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Makanya kalau teman-teman perhati di dalam siaran pers Bank Indonesia itu selalu lihat Bank Indonesia berkeyakinan inflasi masih terkendali dalam kisaran 3,1%, dan itu terbukti kan. Kemarin sempat dia berada di bawah 2%, karena 3 plus minus seperti di bawah. Ini nggak bagus. Karena 3,1% itu yang kita anggap bagus buat perekonomian dalam kondisi full employment. Jadi ada unemployment kalau baca di dalam sananya, tetapi dia kan karena belum ketemu aja. Nah, itu seperti itu. Unemployment yang katanya natural itu sekitar 5% dalam besok kita gitu kan. Apakah Indonesia ngayunya juga 5%? Itu juga objek penelitian teman-teman. Saja berubah kan kalau khusus ke Indonesia dengan sistem demografi yang terbagi dari pulau-pulau, maka tentunya berbeda. Di mana kesenjangan masih ada juga, masih terpusat di Jawa, tapi mungkin sekarang sudah berubah ya. Dan banyak, kalau nggak saya masuk ya ke bahasa Indonesia aja. Nah ini teman-teman seluruh kebijakan di bidang ekonomi yang makroekonomi. Secara umum bisa kita bagi ada kebijakan moneter, fiskal, nilai tukar secara khusus ya, ada pergema itu ya. Kemudian ada kebijakan makroekonomi, ada kebijakan struktural. Ini yang tadi saya bilang kalau itu terjadi agregasi supply, nggak ada gunanya central bank karena ini adalah peran daripada kebijakan struktural. Apakah sektoral, kebijakan perdagangan, kebijakan perdagangan, semua tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran, meningkatkan output, dan artinya mengurangi kemiskinan. Dan sama-sama. Ini tadi saya bilang kebijakan makroekonomi ini ada berbagi stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan pasar keuangan. Maka kita punya namanya komite stabilitas keuangan. Kalau di luar negeri ada FSC, ada kita ada OJK, ada Kementerian Keuangan, ada FS. Di luar negeri juga sama FDIC seperti itu. Stabilitas makroekonomi ini sering saya bilang bahwa kalau stabilitas pertahanan dijaga oleh TNI dan Polri, termasuk kalau masuk intensif itu ya, termasuk kita, maka ini adalah menjadi tugas makroekonomi yaitu kalau kami bilang makroekonomi bahwa negara sebagian kita makroekonomi gantian, kalau dia tidak sistem keuangan dengan stability gantian. Ini stabilitas makroekonomi terjadi ketika kondisi makroekonomi tidak dapat diprediksi. Tidak dapat diprediksi ini banyak faktor. Tadi bisa jadi karena mungkin datanya lengkap. Sebenarnya kalau kita mau melihat apapun itu data. Kalau datanya lengkap, maka itu seharusnya bisa kita prediksi. Kadang-kadang informasi
contoh aja kalau bicara inflasi ya, kita nggak tahu data pasokan yang ada di Jawa Barat. Ada yang non-produsen, dan produsen. Dibilang datanya katanya surplus menurut Kementerian Pertanian. Tetapi kenapa harganya naik? Memang di sana ada isu tidak hanya masalah pasokan, ada juga masalah distribusi. Makanya kita pakai yang masalah keterjangkauan harga itu biasanya untuk masyarakat dipastikan mereka bisa beli keterjangkauan harga. Makanya untuk mereka yang pendapatan bawah kita pakai namanya operasi pasar gerakan paling murah bansos, itu kita bantu ke sana. Tapi kalau ketersediaan pasokan yang ada secara neraca pangan itu neraca pangan untuk bahan pokok ini, nah ini ketika harganya masih naik kita lihat ini distribusi gimana. Kadang-kadang itu di Indonesia kita daerah produsen, tetapi misalnya produsen beras atau bawang merah, ternyata penyebab inflasi utama dia beras atau bawang merah. Kenapa bisa gitu? Ada yang tahu? Ternyata barangnya dibawa sama pedagang-pedagang besar ke Jakarta dulu. Kemudian karena menjadi Jakarta, makanya kalau yang menghakimi inflasi per provinsi regional, DKI itu selalu rendah terus. Jawa Barat produsen, tapi jauh lebih tinggi daripada DKI. Kita diambil sebenarnya. Bagaimana mereka bisa ngambil? Jadi perusahaan-perusahaan besar di Jakarta itu sudah masuk ke petani langsung kontrak pabrik mereka. Kamu saya kasih bibit, kamu bapak saya kasih, mereka untuk bayar sekolah anak itu dikasih. Kalau bahasa ini hijau, kalau bahasa yang kasar. Tapi sebenarnya kontrak pabrik nggak seperti hijau. Kadang-kadang kalau hijau itu terlalu kasar. Dia mungkin gitu. Tapi kalau kontrak pabrik sebenarnya fair. Dan ketika dia sudah panen, dia udah kewajibannya dijual, nggak boleh dijual ke tempat lain. Nah, ini yang sekarang kita coba atur. Boleh mereka jualan yang nggak usah dibawa ke Jakarta itu loh. Kita pastikan Jawa Barat terpenuhi. Nah ini yang makanya koordinasi menjadi penting teman-teman. Tadi saya bilang data ketika tidak lengkap maka kita sulit atau kita salah melakukan intervensi kebijakan. Jadi tadi ya ada stabilitas moneter, fiskal, eksternal, ada orangnya maafnya ada lama nih, saya tahu ada keuangan ini. Ini sama teman-teman beberapa stabilitas yang terus berkembang. Kita teman-teman juga tambahkan mungkin bisa dibagi lagi stabilitas yang UMKM dari ini untuk stabilitas moneter dua komponen biasanya semua negara ini dia semua komponen ekonomi atau bidang ekonomi inflasi yang akan dalam diri dan nilai tukar yang definisinya stable prices and confidence in the currency sama dengan stable prices the government dikasihkannya dibutuhkan by the transition ini sama negara sendiri menjaga stabilitas. Nah, prinsip dan kebijakan moneter dari sisi pemerintahan yang dikelola untuk memperlukan fluktuasi bisnis cycle. Jadi nilai tukar boleh aja ada depresiasi, tetapi bukan kemudian berjualan. Kalau dia berjualan, maka pengusaha sulit. Saya perlu impor barang sekian, maka ongkos input saya sekian, ongkos saya. Kalau dia berjualan, itu kan bisa. Apalagi kalau tidak ada untuk hedging, tidak ada pasar hedging. Makanya Bank Indonesia membuat pendalaman pasar keuangan. Secondary market dari instrumen-instrumen, secondary market dari falas, jual beli falas itu kita buat. Itu supaya kemudian ada hedging, apakah itu spot atau mungkin forward, atau bahkan yang derivatifnya. Ini kalau dari sisi syariah, saya langsung gabung ke kita ya. Yang kemarin saya bilang untuk dari syariah, banyak operator bilang lebih menyukai sisi yang spot. Mereka lebih suka spot. Kalau untuk yang forward itu juga mesti bertebal kajian teman-teman dari sisi syariahnya. Saya langsung komunikasi saja ya. Ini interaksi perbedaan lawan sudah jelas, masuk ini saja ini jangan sampai pada saat booming dia terlalu tinggi bisnisnya. Kenapa tinggi? Ada tadi resiko diabaikan, kemungkinan impor diabaikan, siapa aja dikasih kredit, asalnya kenal dikasih kredit, padahal begitu ada masalah langsung jatuhnya berasa di krisis. Ini yang
berusaha kita atasi dengan kondisi kita kebijakan moneter yang tentunya dapat supaya kemudian itu dari moneter. Strateginya tadi Bu Prof. Kati bilang tujuan bisa ini bisa diberi tangan kita dipelajari yang sudah masuk dari ya. Apakah kita mau memilih pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, atau kita menjaga inflasi? Kadang-kadang ini menjadi dilema. Nah ini konsistensi menjadi penting untuk diamati oleh pasar atau pengusaha. Apakah kemudian strateginya mau pakai executive targeting, asset targeting, monetary targeting, atau itu target? Dulu kita pakai multiple target. Kita pertumbuhan ekonomi juga, kita pengangguran juga, sebelum inflasi targeting kita pakai executive juga. Kemudian setelah penelitian dan kita itu tidak bisa berubah, kemudian pakai inflasi targeting dan kita ini membuat kita lebih terkendali dalam mengendalikan inflasi ini. Tujuan akhir sebenarnya adalah pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Seperti itu ya. Ini definisi daripada inflasi, kemudian kita tahu aktivitas masyarakat karena dia akan menurunkan energi, bisa mendorong kemungkinan kalau inflasi terjadi. Tapi kalau saya cuma dapat berbagai inflasi bilang, daripada kita nanti kalau teman-teman kerja di bank sentral atau terkait dengan bank sentral atau di pemerintahan daerah atau dengan inflasi, menyiapkan itu karena uang, apalagi kalau saya. Kalau teman-teman kasih surat orang, kan tujuannya buat kita menjaga inflasi, memastikan uang nilai uang itu tidak turun, kemampuan daya beli sama dengan kita kasih surat orang. Saya akan begitu begitu. Itu belum banyak dibahas dalam literatur, bisa dari bahan. Sehingga teman-teman bisa buat kalau teman simulasi ya, teman-teman memberi surat sekian atau bahasa sekian, kemudian yang memberikan manfaat, tapi dengan inflasi. Padahal inflasi terjaga bukan hanya mereka yang berpendapatan rendah bisa belanja, pemakan, tetapi juga para pengusaha, pelaku usaha itu bisa melakukan kegiatan. Ekspansi usaha yang pada akhirnya kemudian menyerap tenaga kerja, memberikan penghasilan, berarti kan kembali ekonomi jauh lebih banyak. Ini sasaran kebijakan moneter yang tadi saya bilang instrumennya mau pakai likuiditasnya, suku bunga, atau pakai just money. Instrumennya itu bisa macam-macam pasar dan seterusnya. Responnya menaikkan suku bunga. Terus kita juga kadang-kadang melihat pergerakan digital yang kita lihat cuma tadi volatilitasnya. Tapi kalau sudah sesuai fundamental atau terlalu banyak sentimennya, biasanya kita serahkan kepada mekanisme pasar. Kita lebih kepada fundamental. Berapa kewajiban kita untuk impor, berapa pendapatan kita dari ekspor, berapa kewajiban kita terhadap pembayaran keterluan pinjam itu. Makanya selalu bilang cadangan devisa Bank Indonesia sekian, cukup minimal 3 bulan impor. Sejauh ini kita jaga di 6 sampai 7 bulan impor dan membayar kewajiban keterluan negeri. Nah ini indikator kebijakannya dari inflasi. Tentunya di sini kita dalam model yang sudah baru, kita juga lihat tentang struktur dia. Terkait variable kita lihat sebagai information variable, semua kita lihat, kita amatin. Jadi nggak semata-mata kita lihat suku bunganya, inflasinya sekian, maka semua sekian perlu. Kadang-kadang kita lihat ini transmisi menanyakan ke informasi variabel yang lain bagaimana komponennya supaya kita jangan sampai bias dalam model keputusan. Juga yang kemudian kita lakukan untuk kebijakan dan kita dukung dengan model riset statistik atau opini. Ini dilakukan oleh semua sektor bank dimanapun. Mereka punya divisi namanya perumusan kebijakan, mereka punya divisi riset atau departemen riset. Nanti teman-teman Anda nanti masuknya di mana? Dulu saya pertama kali di assessment pasar keuangan, kemudian begitu saya promosi saya ditaruh di riset. Terus saya pernah diingatkan dari kebijakan mereka adalah masuk potensial. Saya bikin riset kemudian masuk potensial. Ada semua itu. Ini kerangka kerjanya, strateginya mau pola suku bunga, nilai tukar, likuiditas,
Lintas devisa, cadangan devisa, ini banyak tiga indikator yang dipakai, mau yang overnight, mau yang 1 bulan, mau juga yang misalnya 1 tahun, atau mau yang istilahnya kredit yang masuk kredit suku bunga kredit. Dulu kan di POC kalau target sama kita, kita sama target yaitu pakainya nilai tukar, cadangan devisa, reserve moneter, yang base money, yang kedua. Bicara base money tadi, kenapa juga dia jadi tidak dipakai lagi? Karena kan definisi bank berkembang banyak. Kalau dia tadi cuma buat kata di dalam tabungan kita, tabungan deposito, kan berkembang lebih banyak inovasi keuangan. Itu yang membuat prediksi daripada base money menjadi kurang akurat. Lintas devisa. Nah ini kan kebijakannya bisa dilihat dari apa ekspektasinya, volatilitas, berjalan, ekonomi, atau indikator sistem keuangan. Indikator sistem keuangan ini sendiri suatu indeks tersendiri. Ada dari perbankan untuk komunitasnya, kemudian kreditnya, juga ada fungsi daripada ini, dan ditambah juga pasar modal dari mana, terus yang non pasar modal juga ada, itu semua ada. Sasarannya pasar ini dan kerja. Nah ini transmisinya teman-teman sama ya. Di dalam beberapa literatur transmisi itu memang tadi sebenarnya seni, karena tidak pernah ada yang tahu yang mana jalur yang paling tepat. Maka itu selalu menjadi perdebatan dengan literatur. Banyak hal yang bisa teman-teman teliti untuk membuat tugas akhir tesis. Fokusnya tidak di tugas akhir aja untuk menganalisa perekonomian. Jadi nanti dari kebijakan itu assessment benar-benar gimana? Ini yang praktisinya juga kemudian sistem bagaimana? Apakah lewat jalur suku bunga? Apakah lewat BPI channel? Apakah lewat testing rate? Apakah price? Ini yang menarik untuk terus kita lakukan. Dibilangnya black box dan selalu berubah setiap saat. Kita pahami kebijakan moneter tidak bisa langsung karena ada lag kebijakan moneter. Bisa lag juga kan sebenarnya ketika di dalam literatur dibilang misalnya miskin dilihat kita mau intervensi atau enggak itu kadang-kadang tergantung data yang tersedia. Apakah kemudian kalau kita bilang fiskal kadang-kadang sebenarnya orang berdomini moneter karena moneter itu langsung mau naikin bunga, mau menjual atau membeli obligasi bisa langsung. Tapi kalau fiskal, pajak mengimbau itu harus ke DPR, harus ke DPRD. Jadi ada yang pun lumayan. Kebijakan moneter sebenarnya sudah naik, ketika kemudian suku bunga naik itu nggak langsung serta-merta. Misalnya kreditnya orang langsung turun itu nggak juga. Itu lag kebijakan moneter sendiri itu opsi tesis yang bisa teman-teman lihat. Apakah transmisi kebijakan moneter masih sama, itu sekitar 18 kuartal sampai ke output. Nah, nanti dilihat dari pasar uang ke suku bunga deposito, apakah langsung besar orang yang naikin deposito diturunin? Biasanya nggak juga, mereka kan ada auto pertemuan yang lihat. Maka perlu ada secara proporsional dan melibatkan berbagai partner ekonomi, interaksinya juga berbagai lembaga pengusaha dan aktivitas masyarakat. Instrumen moneter biasanya kita cari yang bisa dikontrol. Ini yang sering dipakai adalah OPT, menjadi wajib minimum, diskon rate, regulasi di bawah dan komunikasi. Untuk yang dari sisi syariahnya, ini nggak ada masalah ya. Bicara suku bunga, kami kita pakai adalah return atau bagi hasil itu. Dia wajib minimum, ini juga sebenarnya sama dengan konsep yang syariah. Itu kan ada base money sebenarnya. Secara literatur, ekonomi Islam lebih prefer dengan menggunakan base money daripada price targeting secara literatur. Kenapa begitu? Karena dia nggak ada unsur tadi tidak pasti segala macam itu. Kemudian itu kebutuhan perekonomian itu berapa? Tapi tadi itu tergantung daripada data menghitung jumlah uang yang beredar, menghitung jumlah uang dalam arti sempit itu harus ada. Kalau enggak maka akan menjadi begitu.
Jadi yang tadi saya bilang pasar uang, ada positif positif, terus dari positif, ini fasilitas dari bank sentral, teman-teman bisa lihat, yang kita pengaruhi buatnya agar bisa berkembang di sini. Uang kemudian simpanan dan kegiatan kredit dan kegiatan ekonomi investasi. Ini yang terkecil di sini teman-teman, ada interest rate, ada kredit, corporate credit, asset price, cash rate, ekspektasi cadangan. Jadi akan mempengaruhi demand, kemudian output. Nah ini untuk estimate ada important investment juga. Jadi indikator yang kita pakai untuk sebagai indikator ini sebenarnya ini hanya mekanisme transmisi bagaimana. Intinya kebijakan suku bunga pasar akan menurunkan investasi, konsumsi dan output, maka akan inflasi menurun. Dengan itu terapresiasi akan menurunkan daya saing ekspor, menurunkan ekspor dan output sehingga inflasi menurun melalui permintaan. Peningkatan suku bunga akan mendorong yield atau obligasi yang menyebabkan nilai tukar terapresiasi karena banyak yang di investor luar negeri itu dan akan menurunkan cara inflasi melalui pass-through nilai tukar. Ini juga objektif dilihat. Ini kalau jalur kredit dari sistem perbankan akan sedikit kalau kebijakan moneter menurunkan kredit maupun memiliki investasi karena inflasi akan turun. Kalau medicine masuknya ke nilai kolateral menjadi kemampuan untuk investasi tersebut kredit yang menurun itu akan mengurus investasi atau turun inflasi akan berkurang. Saham juga sama ketika harga dunia naik maka konsumen akan pendapatan yang berkurang sebagai yang berkurang kita akan mengeluarkan aliran demand itu kan konsumsinya ya itu akan menyebabkan inflasi berkurang. Harga properti juga sama ketika dunia naik maka nilai korban akan berkurang kemudian kemampuan kita terkait turun atau penghasilan kita dari properti turun maka terkait turun. Jadi bisa lihat ekspektasi demikian. Ini hasil penelitian teman-teman. Yang tadi sebenarnya saya bilang di dalam kesehatan nasional atau kesehatan kita menjadi yang baik. Kemudian kebijakan moneter, policy rate dan seringkali hati kendala karena efektivitasnya dipertanyakan karena ada banyak aktivitas terus tadi yang ada terakhir sehingga membuat dia langsung menurunkan dananya. Jalur kredit ini waktu itu kita lihat masih dengan baik dan beberapa indikator kita lihat ininya dengan kredit banyak dan kita bermodernisasi berbagai model itu juga ada menunjukkan masih ini yang kenal dari nilai tukarnya termasuk dia juga ternyata cenderung mengecil di dalam beberapa tahun terakhir ini sampai 2012 untuk yang konfident kemudian ya, jadi ada semua ini teman-teman yang kesempatan. Ini yang defisitnya nih, ini data sampai tahun 2005. Sudah 2019 kok. Sampai 2019. Jadi masa defisitnya setelah beberapa krisis ke 2009, bagaimana masih lalu pada semua. Next channel, channel. Komunikasi juga dibuat itu teman-teman secara umum mengenai moneter